Shalom Bapak Ibu Saudara di Gamaliel Morning Prayer. Kita hari ini masuk di dalam pembacaan Imamat 27. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menyelesaikan sampai kitab Imamat sampai pasal yang terakhir, pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-34. Imamat pasal 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak, dan bagi perempuan 3 shikal perak. Kalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Tapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam. Dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan tebusannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang mengkuduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel. Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu.
Dan segala harus menurut sikal kudus, sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba. Itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikuduskan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus. Pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita akan membahas tentang imamat pasal 27 ayat 1 sampai 34. David Powson mengatakan bahwa orang Kristen itu sangat perlu untuk membaca kitab imamat karena ada 4 hal penting yang bisa didapat oleh orang percaya, oleh orang Kristen dari imamat, kitab imamat. Yang pertama adalah tentang kekudusan Tuhan, kemudian tentang keberdosaan manusia, tentang kepenuhan Kristus, karena di perjanjian lama khususnya di imamat itu adalah tipe, dan antitipenya ada di perjanjian baru di dalam Kristus Yesus karya penebusan. Dan yang keempat tentang kesalehan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini di dalam imamat pasal 27, kita melihat ada hukum ya tentang nasar dan juga tentang ibadah sukarela. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai yang ke-8, kita melihat hukum yang harus dikuduskan bagi Allah itu berkaitan dengan orang. Ya, kita melihat bahwa di dalam imamat pasal 27 ayat 2 sampai 8 itu berbicara tentang apa yang dikuduskan bagi Allah, baik di situ tentang orang. Di ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Jadi nasar di sini adalah janji yang diucapkan untuk dilakukan, janji kepada Tuhan untuk dilakukan seseorang ketika apa yang diinginkannya terkabul. Jadi ini janji, nasar harus digenapi. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 4, di situ dikatakan kalau kamu bernasar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, baik itu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, maka harus dilakukan. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tetapi menunda-nunda. Jadi ini tentang janji kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita melihat tentang nasar, tentang hewan yang akan dipersembahkan di ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Di situ dikatakan, jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Ya, jadi tadi berkaitan dengan orang, ya, atau hidup seseorang yang dipersembahkan.
Ya, dia bernasar kepada Tuhan. Sekarang tentang hewan, apa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang kepada Tuhan haruslah kudus. Jadi kalau kita melihat kriterianya jelas, ya, persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam rangka ibadah sukarela maupun juga nasar itu harus dilakukan dengan kriterianya, apa yang dipersembahkan itu adalah kudus dan juga baik. Ayat 10 dikatakan, janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baiklah hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus. Jadi kalau mempersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk, ya, pada waktu itu hewan untuk persembahan, ya, harus yang kudus, yang baik, ya, kriterianya itu. Terus ayat yang ke-11 dikatakan, jikalau barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkan kepada imam. Jadi ditunjukkan kepada imam. Lalu ditetapkan oleh imam tentang nilai-nilai, ya, dari korban persembahan itu. Lalu yang ketiga, hukum tentang, ya, apa yang akan dipersembahkan di ayat yang ke-15, ya, di ayat 15 sampai 25 itu tentang rumah dan juga ladang. Ayat 15, tetapi jikalau orang yang mengkuduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Ayat 16, jikalau seseorang mengkuduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya harus sesuai dengan, di sini dikatakan sesuai dengan segomer tabur benih jelai berharga 50 sikar perak. Jadi sikal adalah timbangan ukuran yang beratnya itu 11,4, ya. Jadi bisa dikalikan sejumlah berapa dia harus mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang ayat 26 sampai yang ke-27 itu tentang hewan atau tentang anak sulung. Di situ dikatakan, dan segala nilai harus menurut sikal kudus, sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan. Di antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun kambing atau domba, itu milik Tuhan. Jadi anak sulung itu adalah milik Tuhan. Ya, kita ingat bagaimana Elkana dan Hana mempersembahkan Samuel sebagai anak sulung. Waktu itu Hana bernasar kepada Tuhan ketika dia belum dikaruniai anak. Dia mengatakan kepada Tuhan, aku mau memberikan anak ini. Kalau anak ini lahir, aku akan persembahkan seumur hidup kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa-doa Hana, maka di usia Sapih Samuel, ya, sekitar 3 tahun, Samuel dipersembahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Waktu itu masih kecil, tapi karena janji sudah bernasar kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Setelah dikabulkan doanya, maka Hana itu mempersembahkan Samuel, anak sulungnya. Nah, ini suatu yang luar biasa, ya, bahwa anak sulung itu adalah, ya, anak yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang, ya, sudah punya anak atau yang belum punya anak harus tahu bahwa yang pertama itu yang terbaik kita persembahkan untuk Tuhan, ya. Saya diingatkan bagaimana kami berdoa dulu biar anak yang sulung ini menjadi pelayan Tuhan. Ya, memang nggak mudah, saudara, proses untuk menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tapi, ya, bersyukur akhirnya kerinduan dan doa untuk anak sulung itu, ya, sekarang tergenapi, boleh melayani Tuhan. Itu satu hal yang Tuhan inginkan, Tuhan suka. Tuhan tidak menuntut keharusan, ketaatan saja, tetapi apa yang kita lakukan adalah yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi perkenan Tuhan.
Jadi kita lakukan apa yang menjadi persembahan itu sebagai hal sukarela, ya, memberi dengan sukarela. Nah, kita melihat juga di ayat yang ke-28 itu tentang persembahan khusus, ya. Persembahan khusus di sini dikatakan, akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, dan dikhususkan karena Allah itu Maha Kudus. Jadi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ya perlu itu dipersiapkan dan berikan yang kudus, berikan hal yang terbaik untuk Tuhan, termasuk hal-hal yang kecil. Saya belajar, saudara, dari mertua saya, ya. Dulu mertua saya itu jualan makanan, dan saya seringkali kalau membantu di tokonya itu saya melihat di kotak dulu masih tempat penyimpanan uang itu di kotak gitu, ya, diselorokan gitu lah. Nah, saya melihat di situ ada setumpuk uang yang baru, ada uang 5.000 baru, 10.000 baru, gitu ya, 20.000 baru. Nah, terus itu nggak boleh diambil. Nah, saya tanya ke mertua saya, untuk apa sih uang ini? Kan ini butuh untuk kembalian gitu ya. Tapi dia bilang, yang ini khusus untuk kolektor, untuk persembahan. Nah, saya belajar dari hal yang kecil. Ketika kita mempersembahkan sesuatu maupun hidup kita, hewan yang kita persembahkan, karena waktu itu konteksnya kan bangsa Israel beternak, ya. Apapun yang kita persembahkan itu persembahan yang baik. Jangan kalau mempersembahkan itu yang asal-asalan, duit ya duit yang sudah lecek, ya. Saya belajar hal ini. Ternyata firman Tuhan mengatakan karena Allah itu Maha Kudus, jadi kita harus memberikan, mempersiapkan segala sesuatu persembahan sukarela itu dengan hal yang terbaik, yang kudus, yang berkualitas, ya. Nah, saudara, kita melihat juga di ayat yang ke-30 dikatakan tentang persepuluhan, persembahan persepuluhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu persembahan kudus. Jadi ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, termasuk persembahan persepuluhan, itu penting juga, ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita perlu kembalikan minimal 1/10. Kalau belum, ya mungkin bagi mahasiswa, bagi yang belum bekerja, rasanya itu, waduh, kalau uang kos saya persembahkan 1/10, wah habis dong. Tapi Tuhan itu Allah yang maha murah. Ketika kita berani memberi 1/10, ya 1/10 dari apa yang kita miliki, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk memanage uang yang ada sehingga uang itu menjadi berkat, ya. Belajar untuk berani memberi, ya, dari semua yang kita miliki minimal 1/10. Kalau belum mampu, ya, bagi yang mahasiswa masih belum bekerja, ya belajar dari 5% dulu, nanti meningkat sampai ya 1/10 dari yang kita miliki. Ya, mungkin saudara juga pernah mendengar kesaksian pemilik pabrik pasta gigi Colgate, ya. Dia orang yang cinta Tuhan, dia berani mempersembahkan kepada Tuhan, dia memberikan mulai dari 1/10 dari hasil perusahaan dia, dan akhirnya dia bisa mencapai memberikan 90% yang dia miliki, dan dia bisa hidup dari 10% yang ada pada dia. Nah, ini masalah hati, masalah kerelaan dalam mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, juga kita melihat di ayat 31, tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, kambing, domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu itu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan persepuluhan kepada Tuhan.
Nah, saudara, dan ayat 33 mengatakan janganlah dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, ya, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarannya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Nah, jadi saudara, kita melihat apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apalagi berkaitan dengan janji kepada Tuhan, kita itu perlu hati-hati, perlu persiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga persembahan yang kita berikan dalam ibadah sukarela, dalam persembahan persepuluhan, ya, dan juga terlebih dalam hal nasar, itu menjadi perkenan Tuhan, karena Allah sudah memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala dosa orang yang yang tidak berdaya, sehingga di dalam Yesus kita memperoleh penebusan. Itu harga yang sangat mahal. Kalau Allah sedemikian sudah mengasihi kita, memberikan yang terbaik, maka kita pun belajar untuk membalas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dengan memberikan persembahan dengan segala kerelaan, dan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ya, memang di perjanjian baru itu persembahan itu untuk 5 jawatan, ya, ada gembala, ada pengajar, ada rasul-rasul, ada nabi, ada gembala-gembala, dan ya, Tuhan akan memberkati setiap orang yang berani untuk memberikan apa yang dia miliki, minimal 1/10 dari yang kita miliki untuk Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu dari Imamat pasal 27 ini kita melihat, ya, kita belajar amanat teksnya adalah Allah itu Maha Kudus dan Dia penuh dengan anugerah, Dia penuh dengan kasih karunia. Yang kedua, supaya kita juga, ya, menyatakan kasih kita dengan memberikan apa yang kita bisa miliki. Kalau kita belum punya duit banyak, kita punyanya hidup ini, ya, berikan kepada Tuhan. Satu saat di dalam satu KKR ada seorang anak, ya, maju ke depan, ya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia bawa keranjang. Akhirnya sampai di depan mimbar, anak ini masuk ke dalam keranjang itu, dan waktu ditanya, kenapa kamu memberikan ini, gitu, dia mengatakan, aku nggak punya apa-apa, yang aku miliki ini hanya keranjang ini, dan aku mau persembahkan untuk Tuhan. Nah, maukah kita berani memberikan persembahan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan yang sudah memuliakan hidup kita melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat aplikasinya, apakah saya sudah mengkuduskan Allah setiap hari dalam hidup kita. Nah, apakah saya sudah juga memberi yang terbaik dan memberikan persepuluhan kepada Tuhan, dan apakah saya sudah, ya, mengkuduskan diri setiap hari kepada Tuhan. Mari biarlah melalui Imamat 27 ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik, untuk berani berjanji kepada Tuhan untuk memuliakan hidup kita. Amin. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur ini tanda orang-orang yang suka mempersembahkan hidup. Banyak yang telah Kau perbuat, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan jalan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh ku bersyukur Tuhan. Biarlah kita katakan bersama-sama, syukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Biarlah pagi ini kita terus bersyukur bersama-sama karena kemurahan Tuhan, firman Tuhan terus menguatkan, memimpin, memberikan kebenaran. Kita mau bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Oh Tuhan, terus sertai, biarlah hari ini Tuhan terus